Menjelang siang kita berada di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita baca Fatihah. Kita niatkan yang pertama buat orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah khususon ila ruhi Mi Hajjah Siti Romlah binti Haji Muhammad Zuini summa ila ruhi Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kemudian juga kita kirimkan Fatihah ini buat mertua saya lagi kurang sehat ya, lagi sakit, Ibu Hajah Asia Zainuddin ya. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan sehat sedia kala. Kemudian juga kita kirimkan Fatihah ini mudah-mudahan insya Allah dengan niat kita diberikan kelapangan hati kita, diberikan futuhal arifin, ilmu yang manfaat, kita dapat mengarungi bahtera yang namanya dunia, kehidupan dunia menuju keselamatan hidup di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya telah bagikan kitab ya, meskipun enteng nih, tipis tetapi maknanya dalam. Ya, enggak usah kita tebal-tebal. Ya, yang penting tipis, ngerti, paham. Kalau tebal nggak paham, udah bawanya berat, masuknya susah otaknya. Ya, jadi tipis insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sedikit dari kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama zaman dahulu, yang mudah-mudahan ini sebagai pegangan hidup kita. Karena di sini berada kita, ilmu ini, kitab ini menerangkan tentang masalah keseharian kita, yaitu kitab fikih. Ya, kitab menerangkan tentang segala perbuatan, perilaku, tingkah laku kita selama hidup di dunia sampai menuju hidup di akhirat. Kita diatur oleh hilami syariat Islam dengan fikih Islam agar supaya kita tidak tersesat selama hidup kita di dunia. Karena sekarang banyak banget aliran-aliran yang macam-macam. Ya, jadi yang mengakibatkan kita bisa menjadi sesat. Dan ini merupakan lil imam untuk Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tetapkan hati kita bahwa inilah yang kita pegang untuk kita pegangan melaksanakan syariat Islam. Ya, insya Allah. Ini saya akan baca, Bapak Ibu nanti saya akan terangkan maksud dari apa yang tertulis di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Ini adalah hamdalah. Jadi kalau kita mau bicara penyambutan apapun bentuknya, kita pasti ada yang namanya hamdalah, pembukaan. Nggak langsung kita ngomong to the point langsung, tapi itu adalah hamdalah. Kitab-kitab yang dulu sama dengan kitab-kitab yang sekarang, pastinya ada penyampaian pendahuluan dulu agar supaya paham kita maksud dan puji-pujian kita. Pertama, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan kuasanya Allah, dan juga kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi selalu kita berselawat, selalu kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan ini tulisan diterangkan bahwa puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Allah itu sebagai pencipta manusia, pencipta segala makhluk.
Kemudian selawat dan salam tak lupa kita juga sampaikan kepada Nabi yang merupakan Nabi Khataman Nabiyyin. Diterangkan di sini adalah Khataman Nabiyyin, penutup dari para nabi. Jadi nggak ada lagi yang namanya nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada aliran yang menerangkan tentang mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad, berarti itu sesat. Karena kalimat Khataman Nabiyyin wal Mursalin itu ada dicetak di dalam Al-Quranul Karim. Jadi banyak sekali misalnya aliran contoh yang berkembang, Ahmadiyah misalnya. Dia mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah ini jelas bahwa ini sangat sesat. Karena dia mempercayai Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai penerus Nabi kita Muhammad. Padahal Nabi kita itu adalah Nabi yang terakhir, penutup dari segala Nabi dan Rasul. Yang pernah selalu kita ziarahi, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah di dalam Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Kita begitu, kita ke Raudhah dan ziarah makam Nabi dan Rasul. Meskipun kita tidak bersama hidup dengan Nabi, tetapi kita merasa dekat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita itu adalah Nabi terakhir, Nabi dari segala penutup para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul Allah turunkan itu ada 25 Nabi dan Rasul. Dimulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya berada di Jazirah Arab turunnya. Nggak ada di Eropa, nggak ada Nabi turun di Eropa. Di Amerika nggak ada, di Australia nggak ada, di Indonesia apalagi ada lagi aliran yang mengaku Nabi dari Indonesia. Ya, sampai pengikutnya ada Pak Ustadz, ada. Sampai dibawa ke Kalimantan ngikut itu pengikutnya semuanya. Masa nabinya dari Indonesia nggak ada? Nah sekalian Ka'bahnya dipindahin. Kalau dipindahin ya kita nggak perlu lagi jauh ke Arab, naik pesawat 9 jam ya Bu Esti ya. Jadi kita langsung bisa ziarah. Nah Ka'bahnya berada di mana? Ya di Mekah, ya kudu kita pergi ke Mekah. Jadi itulah tanda-tanda akhir zaman. Karena banyak aliran-aliran sesat. Seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwa nanti di akhir zaman itu manusia itu banyak yang namanya aliran-aliran sesat. Yang banyak juga diikuti oleh pengikut. Jadi memang udah gak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Berarti kita hidup di zaman akhir. Gak ada lagi. Ya. Nah kita mengenal Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tahu gak kepada kita? Tahu, kita datang. Bahwa Nabi kita itu hayatu fil qabri, hidup di dalam kuburnya. Dia ngetahui siapa si hamba-hamba umatnya yang datang untuk ziarah. Si A datang, si B datang, si C datang. Kan kita ngucapin salam kepada Nabi kita. Meskipun sudah berabad-abad yang silam, tapi kita mengakui, mengimani bahwa ada Nabi dan Rasul kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu meskipun yang terakhir, tetapi dia pemimpin dari para Nabi. Meskipun Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir diutus di dunia, tetapi dia pemimpin dari para Nabi dan Rasul terdahulu. Dialah yang pertama kali menotok pintu surga. Dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan, Ati babal jannah, aku datang depan pintu surga. Fastaftihu, aku minta bukakan pintu surga. Yang jaga siapa itu surga? Malaikat Ridwan yang jaga. Berarti Nabi kita yang pertama kali meminta bukain pintu surga, bukan nabi-nabi yang lain. Hatta itu Nabi Nuh, hatta itu Nabi Musa yang lebih senior, Ibrahim, Ismail. Tetapi Nabi kita lah yang membuka pintu pertama. Nabi dan Rasul yang paling pertama, makhluk yang paling pertama
pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah diikuti para nabi-nabi berikutnya, kemudian para aulia, kemudian insya Allah kita di belakangnya. Insya Allah. Masya Allah. Karena kita sekarang hidup, manusia sudah masuk ke fase ketiga. Manusia hidup cuma 5 fase doang, Pak. 1. Fase yang pertama, manusia ada 5 tahap kehidupan. Fase yang pertama adalah pada saat di Lauhil Mahfuz. Allah tuliskan nanti si A akan lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita udah ditulis sama Allah sebelum kita nongol di dunia. Itu fase yang pertama manusia. Yang kedua, fase kedua adalah fase pada saat kita berada di rahim ibu kita masing-masing. Si A, ibunya ini, emang kita yang mau ibunya dia? Enggak. Emang bisa kita milih? Kagak. Gak bisa kita pilih. Itu fase yang kedua, kita berada di rahim ibu kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, fase ketiga, lahirlah kita sekarang di dunia. Kita hidup bersilaturahim ke sekarang. Ini kita kumpulnya di sini lebih baik daripada apa? Menengok orang sakit 1000 orang sakit. Kita duduk di majelis ini lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Makanya gitu duduk di majelis godaannya luar biasa banyak. Yang narik ke mall, yang narik ke pasar Tanabang. Oh juga sih ke Tanabang, tapi ngaji dulu, pengajian dulu. Makanya kenapa? Itu yang luar biasa. Kita melawan hawa nafsu kita. Maunya narik selimut Ustadz, ya Allah enak banget, pasang AC dingin-dinginnya. Apalagi Jakarta lagi sedang polusi begini. Panas luar biasa, AC aja kalah. Pengennya begitu Ustadz, iya. Pengennya leyeh-leyeh aja. Tapi kita lawan. Kita niat, insya Allah mau hadir ke Ustadz. Itu berarti lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah atau 1000 orang-orang sakit kita datang. Kita duduk di majelis meskipun cuma bentaran doang. Kenapa? Karena di situ kita diingatkan untuk kita selalu hidup takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingetin kita untuk lurus, lebih lagi. Karena kenapa? Kalau Allah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dikumandangkan dalam majelis ilmu. Nggak ada kita di warung kopi, nggak ada kita di hotel ngomongin kolan Nabi, kolan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Ya kan? Kalau kita nggak duduk di majelis ilmu, jadi kita beruntung, alhamdulillah. Kita menang melawan hawa nafsu. Ya, memang enak melonjor-lonjor di Depok, enak. Ya, nungguin tukang dagang lewat jalan berhentiin deh. Ya, melonjor-lonjor, nyari kutu. Ya. Oh ada gitu ya. Kalau orang dulu kan begitu. Ya. Orang zaman dulu begitu. Sekarang pada pergi ke salon ya. Nah itulah bahwa luar biasa. Ya. Jadi kita termasuk manusia yang beruntung, manusia yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Karena orang kadang-kadang istiqomah gampang diucapin, prakteknya susah. Masya Allah. Pengennya iya gini, tapi godaannya Masya Allah. Berat. Ustadz saya maunya tepat begini, tapi godaannya banyak banget. Nah, semua itu berasal dari mana kalau kita mau pengen istiqomah? Obatnya istiqomah adalah hati kita kudu harus banyak diperbaiki. Karena pusat amal itu adalah hati. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Idza saluhat salahal jasadu kullu, fa idza fasada jasadu kullu." Al-wahyal qalb. Kalau yang namanya baik hati, baik semua amalnya.
Semuanya amal baik, yang penting hatinya baik. Kalau hatinya baik, semuanya mukanya jadi baik, tangannya jadi baik, kakinya jadi baik. Sebaliknya juga, kalau hatinya jahat, keluarnya akan jahat. Tangannya jahat jadi bisa nyuri, kakinya jalan ke maksiat. Karena kenapa? Parah hati. Ala wahyal qalbu. Apa itu? Kata Rasulullah, itu adalah qalbu, hati. Idza mudghah segumpal darah yang kita berada di hati, itu adalah pusat sentralnya hati. Makanya kalau kita kepengen istiqomah, tancap hati kita, mantapin hati kita. Kita yakinin itu adalah yang paling terbaik. Itu jalan untuk tetap kita istiqomah. Ya. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan kalau kita mengejar dunia mulu kita kejar. Hanya dunia doang yang dapat. Akhiratnya kagak. Ya. Kalau akhirat kita kejar, insya Allah dunia ngikutin. Jadi jangan kita takut miskin. Ustaz ngaji, ntar saya nggak dapat rezeki. Dapat rezeki, minum dapat di sini. Rezeki Ustaz, rezeki. Iya enggak? Ada oncom lagi. Tambah enak. Rezeki Ustaz, itu rezeki. Jadi kita gak usah takut dengan rezeki kita hilang kalau untuk mengorbankan kita untuk duduk di pengajian. Ya kan? Yang penting kumpul. Kalau orang Sunda bilang ngeriung. Ngeriung kumpul. Ya? Nah, kalau orang Padang bilang rancak bana. Bukan. Oh, bukan. Rancak bana mah cakep bener. Oh, cakep bener. Kalau orang Padang tuh bilang duduk bersama. Oh, duduk bersama. Oh, iya benar ya Allah, benar duduk bersama. Tapi duduk bersama ada yang dimakan. Jangan bengong aja. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa ya, duduk bersama. Nah, itulah yang namanya kita dapat, yang namanya manusia pikir kita dikumpulkan. Ini juga rezeki. Jadi rezeki itu bukan berbentuk materi saja. Dalam sebuah ilmu tasawuf, rezeki itu yang paling kita perhatikan itu ada 4 yang istimewa. Jadi rezeki itu ada 4. Rezeki yang pertama adalah rezeki yang paling rendah, yang kita selalu cari kejar-kejar dari siang malam buat siang buat malam. Ya, rezeki apa tuh namanya? Harta. Jadi harta itu adalah rezeki yang paling rendah di antara rezeki-rezeki yang lain. Ya Allah, padahal kita pagi siang udah bikin malam bikin siang, begadang, badan kita pesakit, melek aja. Padahal harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Itu menurut ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang paling tinggi. Apa itu rezeki yang paling tinggi? Tadi rendah, sekarang tinggi. Apa itu? Rezeki kesehatan. Sehat juga rezeki. Kalau bapak ibu kurang sehat gak bisa sampai sini. Jalan Ustaz keliengan, sempoyongan, nah repot kemari sempoyongan. Kayak orang mabok. Bakti kesehatan itu paling tinggi Ustaz, paling tinggi di antara rezeki yang lainnya. Kenapa? Biar kita duit banyak tapi kesehatan terganggu, habis duitnya buat mengobati pengobatan doang. Habis-habisan masuk rumah sakit Indonesia Jakarta, emangnya enak? Biar rumah sakit mahal juga nggak enak. Makannya juga nggak enak. Makan juga begitu kagak enak. Biar itu mahal jutaan. Nah, habis duit kita segunung buat mengobati doang. Ikut pakai itu Ustaz. Namanya PJS, BPJS. Mau ditendang semua, ditendang sih. Emang jatahnya cuma seminggu dirawat. Banyak aturan. Gak bisa macem-macem ya. Nah, berarti gimana Pak Ustaz? Berarti kesehatan tuh ternyata rezeki Allah yang paling tinggi. Jangan kita sia-siain. Giliran udah sakit kita kepengen ngaji. Waktu sehat seger
Ngapain aja? Ngedakom aja di rumah. Kalau orang Betawi ngedakom di rumah. Ya, jangan. Kalau kita sehat, usahain jalan. Biar itu yang namanya kecuali kita nyebrang pulau. Ya Allah Ustadz, rumah Ustadz Pak di Jakarta juga ngalahin pulau. Ya di Jakarta juga gitu. Gak bisa ada mobil naik motor, gak ada motor Grab, gak ada Grab jalan kaki olahraga. Oh gak bisa. Dari Depok kemarin jalan kaki bukan bisa. Nah itu kita harus apa? Harus kita lakonin, jalanin. Ya mumpung kita sehat. Jadi rezeki yang kedua yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga apa lagi? Rezeki yang paling berharga. Ini rezeki yang paling berharga. Anak yang soleh dan solihah. Masya Allah. Kita punya anak yang soleh-solehah, enak dibacain doa terus. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nikmat benar. Makanya kita selalu kalau punya anak diajarin baca doa terus. Kalau kita nggak mampu, nggak ada waktu, ya kita sekolahin di sekolah-sekolah Islam, di pesantren misal. Ya kalau kita nggak sempat. Karena kalau udah gede diajarin baca doa, masa udah gede dibacain baca doa? Doa makan apa kan nggak mungkin. Doa tidur apa enggak? Itu waktu masih kecil. Ya, jadi anak itulah yang paling bisa menjadi berharga jika anak itu menjadi soleh dan soleh. Saat kita meninggal dunia sekalipun, aliran doa itu adalah yang bisa nyampe kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Apabila mati anak Adam maka putus semua amalan. Orang ngapa-ngapain, orang mati kan mandi dimandiin, sholat disolatin. Mana bisa dia beramal? Ya, illa min salasin, kecuali 3, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Jadi ibu bapak mumpung masih hidup, jangan pelit-pelit untuk bersedekah. Sedekah semampu kita, nggak harus mewah, nggak harus mahal Ustaz, nggak apa-apa, asal ngikut. Ya, karena sedekah itulah yang akan sampai meskipun kita sudah meninggal dunia, itu pahalanya nyampe terus. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi pergi umrah, ibu-ibu atau bapak-bapak jemaah saya anjurkan untuk bisa berwakaf Quran. Jadi ada bekasannya kita di sono. Satu Quran misalnya 50 real kita taruh. Orang baca berpuluh-puluh, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan tuh Quran dibaca. Quran kita masih hidup, dibaca, pahalanya meskipun kita nggak di dunia, udah di akhirat, dikubur, tetap mengalir. Itu luar biasa. Gak usah jauh-jauh Ustaz, di masjid di Indonesia, di musola boleh. Mau nyumbang karpet boleh. Mau nyumbang AC boleh. Jadi selama itu digunakan, pahalanya terus mengalir meskipun kita nggak ada di dunia. Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang yang meninggal dunia dia kepengen dihidupkan lagi. Kenapa? Dia kepingin bersedekah. Itu dua yang diminta. Bukan dia kepengen haji, bukan pengen sholat, tapi pengen sedekah. Ya. Akhirni ila ajalin qarib. Tolong akhirkan ajalku, jangan kau dekatkan. Karena kalau udah ajal udah ditulis, ya udah habis semua. Gak bisa. Biar kita panggil dokter yang hebat pun sekalipun tidak bisa sanggup, karena udah Allah yang nentuin. Itu dia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, rezeki yang terakhir adalah rezeki yang diimpikan. Apa itu? Husnul khotimah. Jadi mengakhiri kehidupan kita di dunia manusia itu husnul khotimah. Masya Allah, nggak ada lagi
Makanya kita selalu minta, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Tuh kita minta pengakhirin hidupnya dengan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Mengakhiri kehidupan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah? Satu, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita tinggal sholat, puasa, bahkan puasa sunnah, sedekah, terus pokoknya terus dalam kehidupannya baik-baik saja. Kalau kita kepengen husnul khatimah, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita kepengen husnul khatimah, kita selalu mengucapkan kalimat zikrullah dimanapun kita berada. Zikir petang, zikir pagi, zikir sore, zikir malam, pokoknya zikir mulu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Jadi kalau pada saat ajal itu, kita nggak tahu ajal itu datang, tapi kita berzikir, insya Allah husnul khatimah. Karena dalam lagi zikir, bukan lagi ngomongin kejelekan orang, malah dicabut nyawanya. Nah itu kan bahaya. Makanya selalu kita tuturkan kalimat lidah kita, mulut kita selalu zikirullah, berzikir. Kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan biasa kita berzikir itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Biar itu kita segitu banyak problema hidup, cobaan, godaan. Karena manusia di dunia ini gak ada yang lepas dari cobaan, ujian dari Allah. Gak ada. Kita bukan malaikat, Nabi aja dikasih ujian. Lihat perjuangannya Nabi menyebarkan ajaran Islam. Wah, semua langsung dapat sambutan positif, dielu-elukan kagak. Bahkan Nabi dilemparin batu di Taif, dilemparin kotoran onta. Itu perjuangan baginda Rasul. Apalagi kita manusia biasa, kecuali kita malaikat, nggak ada cobaan. Dimanapun manusia, siapapun orangnya, kalau dia manusia hidup di dunia, pasti ada cobaan, godaan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ujiannya itu dari pasangan hidup kita, bisa jadi keturunan kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi semua yang ada di sekitaran kita. Itu ujian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah kasih ujian. Kekurangan harta, kemiskinan ujian. Wasamarat, panceklik. Orang kaya juga dikasih ujian. Jadi bukan orang kekurangan harta miskin juga ujian. Jadi itulah yang namanya kita kepengen husnul khotimah. Kemudian apalagi Pak Ustaz? Lawannya dari husnul khotimah, su'ul khotimah, kesudahannya nggak baik, nggak bagus. Bisa jadi misalnya sering melakukan maksiat, tiba-tiba dicabut nyawanya lagi di tempat maksiat, bisa saja terjadi. Itu jelas-jelas adalah su'ul khotimah. Ngeri. Takut kita. Kan banyak kejadian-kejadian yang mati konyol di mana-mana. Ya kan? Nah, makanya kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang soleha, mengajak kebaikan, mengajak kepada perbuatan pahala, itu juga mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi misalnya bapak ibu punya temannya ngajakin kebaikan mulu, ngajakin sholat bareng, ngajakin ngaji bareng, itu rezeki besar, rezeki juga dari di luar dari 4 tadi. Jadi bukan melulu bersifat harta, duit, emas, bukan. Bisa jadi kita punya teman yang hebat, mengajak kebaikan terus, mendatangkan pahala, ketenangan buat kita. Itu rezeki besar, rezeki juga. Jadi bukan yang berbentuk duit, bukan berbentuk emas permata, tapi punya teman yang baik, itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak teman-teman yang lain-lain, beda-beda. Kalau kita
kumpul circle-nya orang-orang yang model begituan, ya kita akan terjerumus ke situ semua. Makanya kita harus pandai-pandai hidup, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita khawatir manusia muda, tua, cepat, lambat, senang, gak senang, kematian pasti akan menghampiri orang. Jadi gak pilih-pilih. Yang baik gak mati, gak mungkin, pasti ada mati. Yang jahat ada juga mati. Jadi suka gak suka, senang gak senang, pasti akan menghampiri yang namanya kematian. Makanya kalau kita kumpul, kita lihat itu mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan, boleh kita dukung. Tapi kalau mendatangkan mudarat, bahaya buat kita, lihat itu mendatangkan kemaksiatan, jangan sampai kita membawa, apalagi kita putus yang namanya umur kita di situ. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ada 4 rezeki. Yang pertama, rezeki yang paling rendah adalah harta benda. Yang kedua paling tinggi adalah kesehatan. Yang paling berharga anak yang soleh-solehah. Dan yang keempat adalah yang diimpi-impikan husnul khotimah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahap kehidupan manusia tadi ada 1, lauhil mahfuz, udah. Kemudian yang kedua, kita berada di rahim. Yang ketiga, kita sekarang berada di dunia. Ini adalah tahapan ketiga manusia. Tinggal 2 tahapan, Ustaz. Iya, yaitu alam barzakh, alam kubur. Semua manusia akan lari ke situ. Mau manusia gagah, manusia cantik, manusia ganteng, manusia hebat, manusia pintar, manusia kaya, manusia miskin, mati semua. Nggak ada yang lupa. Fir'aun begitu hebat. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Itu kekejamannya, kesadisannya. Mati juga Ustaz. Mati. Umurnya hampir 1000 tahun. Makanya lawannya Nabi Musa pun hampir juga ribuan tahun dia umur, baru meninggal. Nabi Musa dikasih ilmu yang lebih tinggi dari Fir'aun. Kalau dia lebih rendah, orang tidak mengimani bahwa dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Buktinya apa Pak Ustaz? Buktinya itu Fir'aun mendatangkan para pesihir yang paling hebat untuk mendatangkan yang namanya ular, mencaplok Nabi Musa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pintar lagi Nabi Musa. Dia harus lebih pintar. Tongkatnya itu dilempar menjadi ular yang raksasa. Dia makan tuh ular yang disampaikan oleh Fir'aun, yang ditampilkan oleh Fir'aun. Itu adalah kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Ini juga dia meninggal. Yang paling lama Nabi dan Rasul antara lain adalah Nabi Adam, itu juga lama, ribuan tahun umurnya. Ya, yang paling singkat adalah Nabi Isa alaihissalam, dia umurnya 30-an tahun, udah hilang di dunia. Nanti akan diturunkan oleh Allah pada saat menjelang datangnya kiamat. Dia umurnya 30 tahun wafat. Jadi lebih singkat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu 63 tahun. Jadi kalau umur manusia sampai 70 tahun, pasti melebihi Nabi Muhammad 7 tahun dikasih bonus. Jadi jangan sampai kita hidup disia-siakan tanpa diisi dengan amal kebaikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk di sini arkanul Islam. Khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah 5. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Kenapa ini syahadat disebut syahadatain? Bahasa Arab syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama adalah syahadat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada yang namanya 2 syahadat, dikenal syahadatain bahasa Arab. Jadi nggak bisa 1 kalimat syahadat. Dan tidak bisa sah kalau kita ngucapin cuma asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di situ ada kalimat wow, wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasul. Ada wawunya. Wawu itu adalah harfu jarin, harfu atfin, huruf ataf. Huruf yang nyambung dari kalimat sebelumnya. Namanya nyambung ya berarti kita nggak boleh putusin Ustaz. Ya nggak bisa putusin karena nyambung dari kalimat sebelumnya. Nah oleh karenanya kalimat syahadat, dua kalimat syahadat itu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu kalimat syahadat Rasul. Itu yang namanya syahadatain. Dua kalimat syahadat ini mengandung arti yang sangat basic, yang sangat mendasar, yang sangat esensial. Pertama adalah kalimat yang diucapkan bagi orang yang ingin masuk Islam. Bukan kalimat yang lain. Ikrarnya ini Ustaz, ikrarnya ini. Kalau orang mau masuk Islam syahadat begini. Kan orang masuk Islam datang. Ya sebelumnya tentu harus diberesin dulu, dia mandi dulu. Orangnya yang mau masuk Islam. Kalau laki-laki, kalau belum disunat, disunat dulu. Ya, rapi semuanya. Kemudian datang ke masjid, diajarin dia cara berwudu, baru datang ke masjid, baru dia ngucapin kalimat syahadat. Karena kalimat syahadat ini mengandung arti bahwa jika sudah dia mengikrarkan kalimat dua syahadat tersebut, maka segala kewajiban syariah Islam sudah harus dilaksanakan. Jadi sudah jatuh kewajiban. Jadi bukan kalimat syahadat udah selesai aja udah. Karena beda agama Ustaz. Jadi saya kepengen dia harus Islam dulu. Cuma syahadat udah selesai udah. Sholat kagak, puasa kagak. Nah khawatir kita dia kembali ke agamanya, dia masih pasangan hidup kita, jatuhnya zina nanti. Banyak Pak Ustaz, banyak. Apalagi orang-orang yang kafirnya itu sebelumnya ada orang-orang bule yang rada-rada ateis. Rada-rada yang gak percaya sama Tuhan. Jadi dia cuma hanya berikrar karena kepengen nikah doang. Karena nikah secara berlainan agama di Indonesia tidak boleh diperbolehkan. Makanya dia harus di luar, di Hong Kong, di Australia, di Singapura, di Nepal, di negara-negara di dunia di luar Indonesia itu membolehkan nikah berlainan agama. Tapi undang-undang perkawinan pernikahan di Indonesia melarang, nggak ada, nggak boleh. Ya, nah jika terjadi misalnya dia mau Islam hanya untuk menikah doang, dia nggak ngalamin kewajibannya untuk syariat Islam dijalankan, khawatir cuma buat nikah doang, kemudian setelah itu dia berumah tangga kembali lagi ke agamanya dia. Na'udzubillah min dzalik. Terus kita masih punya pasangan, apalagi punya keturunan, kan kita gilu berlainan agama dalam satu atap rumah. Berarti kita sama dengan melakukan perzinahan. Ya, makanya kita harus pikirkan, kalau andaikan kita punya pasangan, kalau andaikan dia memang dia mu'alaf, tetapi harus kita tuntun, ajarkan. Kalau kita nggak mampu, kita panggil guru kontinu supaya dia nggak kembali ke agamanya dia masing-masing. Kalau kembali masing-masing, kita kebagian pasangan kita. Nambel, boro-boro kita berkumpul di surga, orang berlainan agama, bagaimana kita kumpul di surga? Kan kata Nabi, kalau kita bersama-sama di dunia dengan pasangan kita mencintai satu sama lain karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kumpulkan dengan pasangan kita di surga. Nah bagaimana kita mau masuk surga orang berlainan agama? Ya, jadi makanya kalimat yang sangat esensial itu, dua kalimat syahadat itulah yang sangat-sangat penting untuk bisa kita jalankan. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat syahadat ini adalah kalimat yang sering kita ucapkan rangkaiannya pada saat kalimat kita ibadah kepada Allah. Salat, ada syahadatnya juga. Yang kita tujuk, asyhadu alla ilaha illallah. Kan kita salat tahiyat begitu. Kita zikir, sama juga ada kayak kalimat syahadat juga. Nah itulah bagian-bagian di mana kita harus mengucapkan kalimat ini yang mereka sangat penting. Karena yang paling kenapa syahadat itu menjadi yang pertama, karena
Di dalam Al-Quran selalu diterangkan oleh Allah, alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dulu, syahadat dulu, baru beramal soleh. Itu yang diterima. Kalau kita lompat Ustaz, beramal soleh doang, imannya kagak, gak percaya sama Allah, percuma. Cina misalnya, atau orang kafir, dia mau bersedekah, dicatat gak sama Allah? Coba saya tanya, dicatat gak sama Allah? Dicatat doang sama manusia. Kenapa? Karena Allah selalu amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh itu gabungan, nggak bisa dipisah. Dicatatnya sama manusia doang. Oh, ini orangnya sosialnya tinggi, padahal orang Cina. Ini sosialnya tinggi, padahal orang kafir misal. Orang yang non Islam. Tapi di mata Allah nggak dicatat, Pak. Kagak. Karena Allah selalu amanu wa amilus sholihat. Makanya syahadat ini adalah termasuk amanu. Itu masalah yang paling pertama. Syahadat itu paling penting. Kalau beramal soleh, sholat, puasa, zakat, sedekah, itu nomor berikutnya. Yang paling pertama adalah syahadat dulu, beriman dulu. Makanya kalau misalnya kita kepengen bersatu, misalnya dia harus ikrar dulu, baru kita bersatu. Jangan dia berbuat baik dulu, baru beriman. Ya, jadi sia-sia, nggak boleh dibalik. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, la yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Tidak diterima iman tanpa amal dan tidak diterima amal tanpa iman. Jadi sia-sia. Jadi iman dan beramal. Amal doang tanpa iman gak diterima. Ya. Jadi kita kudu pahami dulu. Kemudian yang kedua, diterangkan di sini wa iqamus sholah, mendirikan sholat 5 waktu. Ini dalam Al-Quran, aqimus sholah, diriin sholat. Tapi gak diterinci bagaimana diriin sholat. Nah, sunnah hadis Rasulullah yang menerangkan ada rangkaian-rangkaian sholat-sholat. Bagaimana cara? Karena di Al-Quran cuma ditulis wa iqamus shalah, diriin sholat. Masa berdiri doang nggak ngapa-ngapain? Nah itulah kita lihat, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sedang sholat. Sholatnya Nabi kayak apa sih Ustadz? Oh, niat takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud, itu diterangin dalam hadis. Di Al-Quran nggak ada. Cuma diriin sholat doang. Sholat menurut bahasa adalah doa. Doa. Sholat itu adalah doa. Kemudian menurut istilah terminologis, sholat itu apa? Sholat itu adalah segala sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu disebut dengan sholat. Nah itulah pentingnya sholat. Jadi sholat itu ada dua. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gak bisa kita menjadi 3 waktu sholat sehari, gak bisa. Kalau Syiah 3. Kenapa? Karena zuhur ke asar digabung, maghrib isya digabung sama subuh. Kalau kita kan digabung di jamak kalau kita lagi perjalanan jauh ke Jawa, lagi safar, ya. Jadi kita jangan diringkas-ringkas di jama-jama kalau bukan pada kondisinya demikian. Cuma ke Depok doang pakai di jama. Ya, ke Tanah Abang mau jama nggak boleh. Karena kita nggak perjalanan jauh. Di fikih Islam dikatakan bahwa apabila kita menjalani sekitar 93 km lebih, taruhlah 100 km perjalanan, itu bisa dijama. Dijama boleh berarti nggak diringkas Ustaz, boleh berarti digabung doa.
Tapi kalau dijamak, dikosor, berarti digabung dan diringkas. Qasar itu diringkas. Mana yang bisa diringkas Ustaz? Johor, asar, isya diringkas. Jadi 2, maghrib nggak bisa, 1,5. Kan 3. Subuh udah 2. Kata Allah, gile juga nih orang. Mau minta ringkas juga, udah 2 masih tak ringkas juga. Ya, subuh 2 ya 2. Ya. Jadi itu 2. Nah, kenapa sholat itu menjadi hal yang paling pertama ditulis di sini dalam rukun Islam itu amaliyah yang pertama setelah syahadat itu adalah sholat. Kenapa? Sholat itu adalah yang paling terpenting dari amal ibadah yang lain kepada Allah. Bukan haji, bukan umroh, bukan puasa, bukan zakat, tapi sholat. Dikatakan oleh Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Paling pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Nggak ditanya puasanya, sholat dulu. Kalau sholat masih berantakan, belum tentu dia puasa. Masa orang puasa nggak sholat? Akal pikiran kita juga nggak jalan. Dia nggak pernah sholat. Puasa nggak dia? Bisa jadi diragukan dia bisa puasa apa enggak, bisa jadi kagak. Karena sholat aja dia kagak. Itu yang paling basic. Jadi puasa itulah yang paling utama dan yang pertama. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, as-sholah imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Yang namanya tiang kayak bangunan rumah, kalau nggak ada tiang bisa berdiri kan? Agak buru-buru bikin jembatan, nggak ada tiangnya, roboh mau bagaimana? Nah, jembatan tiang pondasi itulah adalah sholat. Makanya kalau orang bilang sholat itu, agama bilang itu adalah pondasi yang penting. Dalam sebuah hadis dikatakan perbedaan antara orang muslim dengan non muslim adalah as-sholat. Sholat. Bukan yang lain. Kita bedain, nggak bisa. Dia duduk misalnya dia pakai hijab, pakai jilbab. Tahu nggak bahwa dia Islam apa enggak? Kalau dia nggak sholat, berarti dia bukan Islam. Kita nggak bisa narain. Apalagi yang pakai cadar, yang kelihatan matanya doang. Iya nggak? Bodoh-bodoh kita tahu dia Muslim apa enggak. Gue lihat aja susah. Ya. Nah, padahal orang non muslim kita nggak bisa. Makanya yang membedakan orang sholat, membedakan orang Islam apa enggak Islam itu adalah sholat. Jadi jangan sampai kita orang muslim nggak sholat, karena perbedaannya itu. Kalau kita punya teman, dia saking nggak pernah sholat, ternyata di Islam Ustaz banyak. Tapi gak pernah sholat. Karena kesehariannya gak pernah sholat, kita lihat. Ya. Nah inilah yang salah kita menilai. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Yang membedakan antara muslim dan non muslim itu adalah sholat. Baru sholat aja kan 5 menit. Ya. Amal ibadah apa yang paling panjang? Siapa yang tahu? Sholat 5 menit. Puasa 1 bulan. Zakat bentaran bagi udah selesai. Haji seminggu 10 hari paling lama ya. Yang paling lama ibadah. Rumah tangga. Pernikahan itu ibadah yang paling terlama bagi manusia. Gak pada gak lama. Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Kawin perak, nikah emas lah, nikah tembaga lah, apalah segala rupa. Manusia, ingat, itu lama. Jadi sepanjang itulah ibadah, dinilai ibadah. Kenapa nilai ibadah? Karena dia bersama berniat
sama-sama niatnya lillahi ta'ala. Berumah tangganya karena lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi kalau karena yang lain gak awet. Tapi karena Allah, Allah akan cukupkan, Allah akan awetkan dia. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Harta itu orang yang hebat sekalipun gak ada yang sempurna. Makanya dilengkapi dengan pasangan kita. Gak ada manusia yang sempurna. Pengen yang inilah, yang itulah, kepengenannya banyak. Nah, sebetulnya adalah kita dipertemukan itu adalah bagian dari jodohnya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kekurangan, segala kelebihan kita kudu harus terima. Nggak kepengen semua kepengenan kita semua dituangin sama pasangan kita semua. Nggak ada di manusia, bukan malaikat. Makanya kita, jika itu bisa bernilai ibadah, pernikahan rumah tangga itu jika kita berniatnya karena lillahi ta'ala. Itu pernikahan adalah amalia ibadah yang paling terlama bagi umat manusia. Sholat 5 menit, puasa sebulan, ada waktunya. Ya, makanya kita harus bisa berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah itu penting juga Ustaz. Penting, bukan kagak. Karena sholat sunnah itu adalah sholat yang bisa menambah nilai pahala kita. Bisa kita tambah. Jadi jangan 5 waktu udah cukup, udah aja udah selesai. Sunnahnya kagak. Ada waktu Ustaz, boleh. Misalnya sholat qobliyah subuh. Kita qobliyah subuh, kalau kita siapa kata Nabi, siapa orang yang bisa sholat qobliyah subuh itu, dunia beserta isi kalah dengan sholat sunnah subuh 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan luar biasa. Makanya kita gak boleh kesiangan. Misalnya tahajud jam 3:30, nunggu azan jam 4, sholat subuh 3:30, kemudian zikir-zikir, istighfar. Itu yang paling terbaik. Di antara tahajud dengan subuh itu adalah istighfar. Itu yang banyak diampuni segala dosa-dosa hambanya yang banyak dosa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Sambil duduk aja gitu, sambil nungguin azan. Orang yang berpuasa juga begitu. Nungguin sahur, jangan ucek-ucek langsung masuk dapur. Sholat tahajud dulu baru masuk dapur. Udah makanan matang duduk deh, nyender. Baca deh istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi 1000 kali. Sambil duduk anteng. Ya kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bagus gak Ustaz? Bagus. Apalagi kita mau sunnah, puasa sunnah. Ya bisa Ustaz, bisa. Tahajud dapat, istighfar dapat, puasa sunat dapat, Senin dan Kamis puasanya Rasulullah. Cakep benar. Nah, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, niscaya kita akan dimudahkan hidup kita. Segala kesusahan, segala kebebanan bisa diringanin oleh Allah. Jika kita istiqomah selalu berbuat seperti itu. Jadi kalau kita kepengen lancar segala urusan, sholat tengah malam jangan tinggal. Ambil aja, jangan jam 12, jam 1, jam 2, kejauhan. Jam 3:30 deh gitu. Jam 3:30 bangun, sholat tahajud, ya, sholat taubat, sholat hajat, ya, istighfar, azan subuh, sholat subuh. Cakep banget. Segala kesusahan kehidupan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kepengen minta bantuan tetapi persembahan kita kepada Allah gak ada. Kayak kita dibilang muka tembok.
nggak tahu malu minta. Sama manusia aja begitu ya, apalagi sama Allah. Jadi kita minta doang, persembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah kurang, ya mana bisa dikabuli. Nah kita wajib seperti itulah. Kalau kita memang seandainya kepingin merubah hidup kita, coba deh sebulan hidup kayak begitu, pasti insya Allah akan berubah kehidupan kita. Ada jalan keluarnya, ada jalan manisnya, ada jalan enaknya. Jadi jangan keluh kesah mulu dengan kehidupan, menyesali kehidupan, nggak usah. Buat apa kita menyesali? Tapi jangan boleh kita ngeratapi, tetapi kita dengan ibadah. Karena Allah itu akan merubah nasib seorang hamba jika hamba itu kepingin merubah nasib. Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba jika hamba itu nggak mau merubah. Kalau kita kepengen rezeki banyak tapi orangnya malas ibadah, ya bagaimana mau dapat rezeki banyak? Bagaimana Allah bisa mencukupkan kehidupan kita? Kata Nabi, ta'arraf ilallah firraha ya'rifna bisyiddah. Kenali Allah senang susah. Jangan susahnya doang, ngeluh aja hidup. Ngeluh banget hidup, segala macam ngeluh. Baru ngomong kepada Allah, ngadu sama Allah, ibadah jika dikasih begitu. Tapi pas dikasih senang, lupa. Itu manusia tuh begitu. Jangan. Jadi kata Nabi, kita kenali Allah susah maupun senang. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, kalau kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Ya kayak manusia juga, tak kenal maka tak sayang. Benar gak? Betul. Kalau dia gak mau kenal sama kita, berarti dia gak mau kesayangan, berbagi kesayangan sama kita. Kalau dia dekat sama kita, berarti kan berbagi kesayangan sama kita. Masa orang yang udah jauh kita ulap-ulapin dia supaya sayang sama kita, kan gak mungkin. Orang udah jauh, udah gak kelihatan, sampai Depok gak kelihatan orang dia gak sayang sama kita. Kalau disayang kan dia ngundang. Berarti sayang sama kita. Iya. Nah itulah makanya apalagi sama Allah. Gitu. Jadi itulah kita harus pupuk ya rasa cinta kita kepada Allah. Makanya ada sebuah filosof ya, sufi, seorang sufi wanita, Robiatul Adawiyah, yang begitu hebat dengan pahamnya mahabbah, cintanya. Jadi cintanya dia kepada Allah melebihi dari cintanya kepada semua manusia yang ada di dunia. Makanya dia sampai berbicara bahwa ilahi lastulil firdausi, apakah aku bisa pantas masuk ke dalam surga Firdaus ya Rasulullah, ya Allah. Ya, karena kenapa? Karena dianggap amalnya belum cukup. Ya, ilahi lastulil firdausi ahla. Tapi dia juga nggak mau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi dia gak kuat dengan siksa api neraka. Tapi apa pantas gue bisa masuk surga dengan amal? Itu seorang sufi yang ibadahnya terus-terusan. Gimana kayak kita kepedean. Kita gak boleh kepedean. Tetap terus berbuat kebaikan. Tebar terus kebaikan. Insya Allah panennya nanti di akhirat. Gak ada yang kita sia-siain. Kita kasih kebaikan kepada seseorang, akan kembali kita juga kepada baik. Begitu juga sebaliknya. Na'udzubillah min zalik. Ya, kalau kita perbanyak untuk menuai kebaikan di dunia, kita akan panen nanti di akhirat. Itu.
Jadi nggak ada yang sia-sia dalam hidup. Nggak ada. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya juga syarran yarah. Jadi sekecil biji sawi pun itu akan kembali lagi kita. Kalau itu baik menjadi baik. Kalau itu jahat balik lagi kita jahat. Ke kita juga. Jadi jangan salahin orang lain. Karena dia pernah berbuat juga jahat. Makanya kalau orang yang berbuat jahat kepada kita, gak usah kita balas, Allah yang akan balas. Jadi ibaratnya dia akan tumbang sendiri. Gak perlu kita tumbangin, dia tumbang sendiri. Nah itulah, bagaimana kita bisa begitu? Ya itulah niatnya kembali lagi kepada diri kita. Kemudian berikutnya lagi. Wa ita'iz zakah. Mengeluarkan zakat. Zakat itu dari asal katanya tazkiyah, mensucikan. Jadi mensucikan dari harta yang kita miliki, dari barang yang syubhat, yang gak jelas. Apalagi barang yang haram, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Biar kita biasa-biasa saja hidup, yang penting halal. Yang penting nikmat. Ya. Karena banyak orang yang menjalani hidup dengan begitu banyak haramnya, datangnya cepat, larinya cepat. Ya, coba lihat kita banyak di tontonan televisi juga banyak kayak orang yang koruptor kan, sekejap dia tinggi di atas, sekejap juga dia tumbang. Jatuhnya sakit. Ya, mending biasa-biasa saja, yang penting halal. Nah, bagaimana Ustaz kalau memang seandainya dia misalnya dia bisa beribadah sampai ke sana, pergi haji, pergi umroh dengan harta yang haram, ya nggak bakalan diterima sama Allah, capek-capek doang. Nyampe. Itu dia. Ya. Makanya kita kudu harus mengeluarkan zakat supaya bisa mensucikan harta yang kita miliki. Ada 2 zakat yang dikenal dalam Islam, yaitu pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat mensucikan bagi jiwa-jiwa orang, manusia, baik miskin maupun kaya, harus keluar 1 tahun sekali sebanyak 3,5 liter beras, bahan makanan pokok. Ya, kita keluarkan fitrah. Kalau orang kaya nggak usah 3,5 liter. Karuman, mau 1 mobil, 1 truk kasih deh. Ya. Nah, yang miskin keluar juga Ustaz. Yang miskin keluar juga sama. Karena buat jiwa, zakat jiwa. Kemudian zakat mal, zakat harta. Bagi siapa? Bagi yang punya harta. Kalau yang nggak punya harta nggak usah pikirin. Apa aja Ustaz? Zakat mal. 1, emas dan perak. Kalau kita punya emas 96 gram nisabnya, itu wajib kita keluarin zakat. Ini nggak boro-boro Ustaz segram nggak punya, imitasi doang yang bikin gatal. Ya nggak usah pikirin. Yang punya emas itu yang 100 gram, 200 gram, apalagi LM logam mulia 1 kilo, 2 kilo ya. Nah itu keluarin zakat. Sebanyak berapa? 2,5%. Kalau 100 gram saja, Islam makanya nggak terlalu memberatkan. Kalau 100 gram itu 100 gramnya kita gadaikan, kita nggak pakai, berarti kita nggak kena. Karena belum sampai nisabnya, belum sampai jumlah haulnya 1 tahun. Karena haul 1 tahun itu berarti harta itu kita miliki, kita pegang selama 1 tahun. Misalnya perhiasan emas 100 gram, kita nggak gadein, kita pakai. Nah itu kena. Tapi kalau kita gadein, itu nggak kena. Ya, karena kita naruh buat mendapatkan duit. Ini nggak kita taruh doang, pajangan doang di laci banyak beratus-ratus gram, wajib Ustaz, wajib. Ya, apalagi buat kondangan lagi juga rampok juga ngintilin juga pasti. Ya.
Ada lagi yang pulang dari Arab masuk banyak, nggak lama palsu. Ya nggak? Nah itu kena zakat gak Ustaz? Boro-boro pajak zakatnya kagak mau. Pajak aja kagak mau. Kenapa? Palsu soalnya. Ya kan di Arab banyak yang kuning-kuning begitu banyak banget. Asal mau aja kita pakai juga lama-lama warnanya udah biru. Gatal langsung. Mendingan kecil 5 gram asli. 100 gram palsu. Pusing. Buat takut-takutin orang sih. Ya nakut juga sih kalau kena lampu senternya kondangan. Kan lampu senter kondangan kan mentereng. Ya. Nah itu ngeluarin. Kemudian yang kedua, apalagi harta yang wajib bisa kita harus keluarkan. Yang kedua, pertanian, peternakan, perkebunan. Jika kita punya hektaran di kampung halaman, kemudian dapat pendapatannya sama senisab dengan emas, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi setelah dipotong pengairannya, listriknya, kemudian orang yang mengerjakan semua udah beres, baru itu dikeluarkan sisanya untuk zakatnya. Kan kita nggak tahu, cuma di kampung banyak banget yang menjadi tuan tanah, yang menjadi ya kan karet, perkebunan, nikel, batu bara, itu kan berduit semua, wajib untuk dizakati. Kemudian yang ketiga, yaitu pendapatan penghasilan profesi. Jadi kalau dokter misalnya, kena gak Pak Ustadz? Kena, karena nisabnya sama dengan emas, bahkan melebihi dari emas. Kali orang konsultasi 250.000, kalau dokter spesialis udah 700.000. Iya kan? Pasiennya berapa duit? Dipotong-potong semuanya pasti dia melebihi dari 100 gram emas dalam pendapatannya setahun. Kena Pak Ustadz? Kena. Atau kita punya penghasilan gaji sebulan 100 juta, 200 juta, kena. Cuma kalau gaji 10 juta, 5 juta ya nggak kena Pak Ustadz. UMR boro-boro buat bayar kontrakan listrik aja udah habis. Ya nggak? Nah kalau yang di atas UMR misalnya 15 juta, 50 juta kena baru. Karena dihitung nisabnya itu sama dengan emas 100 gram. Kalau kali 1 juta berarti 100 juta setahun pendapatannya. Berarti kena. Kita hitung sendiri aja gaji kita. Karena yang paling tahu adalah gaji kita, diri kita sendiri. Penghasilan kita nyampe gak segitu. Jadi Islam itu tidak memberatkan. Jadi apa adanya yang kita semampu kita. Itu dia. Zakat profesi, dokter, akuntan, lawyer, notaris. Itu kan duit semua. Penghasilannya banyak. Nah itu kena Pak Ustadz. Kena 2,5%. Kalau kontrakan? Kontrakan juga kena. Punya kontrakan banyak Ustadz, berapa pintu ya kena. Penghasilannya jika 100 juta misalnya, orang Betawi banyak kontrakan. Iya enggak? Apalagi di Rempoa gede banget. Nah, kontrakan banyak Ustadz, 100 juta setahun penghasilannya kena. Tapi kalau di bawah 100 juta kagak. Kalau gini Ustadz, kontrakan tapi itu dibayarnya setahun, nggak sampai 100 juta. Ya tapi kita tetap mengeluarkan 2,5%, itu berdosa nggak kita? Nggak apa-apa. Baik aja. Yang berdosa adalah yang pendapatannya segitu tetapi nggak berbuat apa-apaan. Oh. Ya, berarti baik juga itu yang punya kontrakan. Ya. Nah, kalau kontrakan di atas 100 juta setahun, kita punya rumah di kontrak misalnya 400 juta, 600 juta. Nah itu kena Bu. Tapi kalau 100 juta belum dipotong segala rupa. Ya itu. Ya. Nah kemudian berikutnya lagi. Zakat apalagi perniagaan. Kita punya toko usaha, kios. Ya. Dagang apa, penghasilannya 100 juta dalam setahun, wajib kita ngeluarin. Tapi kalau usaha kita toko toko kelontong, usaha toko jual pulsa, boro-boro, hilang atu aja nangis. Nah nggak kena. Jadi Islam tidak memberatkan. Kecuali dagangan kita memang dagangan mahal. Penghasilannya jadi pendapatannya 100 juta Ustaz, itu yang kena. Punya toko kios di Tanah Abang kan mahal. Omsetnya berapa duit?
Kena Ustaz, kena. Tamrin City, kena Ustaz. Ya, karena pendapatannya 100 juta lebih. Tapi kalau cuma ya Allah di rumah, di mana cuma kelontong doang, jualan pulsa, jualan rokok, nggak kena. Jadi 100 juta ukur aja. Gampang ingetin begitu aja kayak emas 96 gram, taruh kalau 100 gram lah 1 juta, 1 juta 1 gram ya 100 juta. Jadi gampang hitungnya. Nah kemudian ada barang yang terakhir yang wajib dijakatin adalah barang temuan, barang tambang. Di rumah kita lagi ngegali ada emas. Di mana itu? Langsung buru-buru ke toko emas. Ya, sekarang kagak ada boro-boro bagi di Jakarta. Hidupnya udah bersempit-sempit, tanahnya apa yang mau digali. Ya. Nah, itu namanya rikas, barang temuan. Nah, rikas itu berarti 80% dari nilai itu wajib dijakati, 20%-nya kita bisa nikmati. Ya. Jadi itu yang zakat mal. Kalau nggak punya sama sekali ya usah mikirin, stres-stresin hidup aja. Orang nggak punya apa yang mau dijakatin Ustaz, ya udah nggak usah lo pikirin, repot-repot. Islam kagak ini ya, kagak membebani orang. Ya, Islam itu agama yang sangat manusiawi dan sangat masuk akal. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa ya udah nggak usah membayar zakat. Nggak kayak orang Kristen Katolik misalnya. Kalau dia percaya kepada Yesus, langsung dia masuk surga Firdaus. Gampang banget. Kalau Islam, biar dia percaya sama Allah, tapi kalau dia tidak beramal soleh, nggak beribadah, belum tentu masuk. Boro-boro nyium wanginya surga, kagak ketemu Ustaz. Jadi sangat relevan banget agama Islam. Jadi surga itu mahal harganya, nggak murah. Kalau beramal banyak tapi nggak zakat gimana Ustaz? Beramal banyak, tetapi nggak zakat karena uangnya habis buat beramal gitu gimana? Beramal, zakat enggak? Ya, pokoknya untung banyak tapi tidak zakat, tapi uang itu untuk beramal gitu. Nah, yang wajib dulu Pak, kalau zakat itu wajib, beramal itu sunnah. Tapi amal itu kan itu juga wajib untuk karena melihat situasi yang harus kita keluarkan untuk itu gitu. Bisa saja Pak, tetapi kedudukannya lebih tinggi zakat. Kita dahulukan dulu yang wajib, baru kita dahulukan sunnah. Membantu orang sunnah, zakat wajib. Jadi zakat dulu kita itu, baru kita sedekah ke orang, bantu orang, boleh. Jangan kita sedekah sama orang, zakat kagak, lupa. Jangan, karena zakat itu menunaikan zakat sama dengan menunaikan puasa, menunaikan haji, menunaikan sholat. Ya, jadi jangan, kalau bisa memang harus dihitungi benar, diurutin, sholat, puasa, zakat, haji. Belum haji Ustaz, harus haji. Itu paling enggak keinginan yang paling kita inginin, karena biar melengkapi rukun Islam yang kelima. Gitu. Ya. Paling enggak ikhtiarnya dengan nabung. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah wasaumi Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah wajib. Sebulan 1 tahun sekali. Dan Ramadan setiap tahunnya berbeda dengan Ramadan lainnya. Jadi jangan ngomong, Ramadan ini biarin gue kalahin, tak ketemu juga besok Ramadan lagi yang baru. Jangan. Karena Ramadan itu akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya dengan catatan-catatan kehidupan amal ibadah kita di tahun yang itu.
Emang ada garansi kita bisa akan ketemu dengan Ramadan berikutnya? Belum tentu. Siapa yang tahu? Umur nggak ada yang tahu, itu ditulis sama Allah kan tadi di Lauhil Mahfuz. Ya, itu yang paling penting. Tuh cobain kuenya, enak nih. Tuh ada dodol. Iya makanya, dua-duaan ya. Enak tuh kue-kuenya kita menikmati. Apalagi kue bola ini nih, ini enak banget nih. Iya enak, lembut di dalamnya. Tuh cobain, dibuka itu enak banget, warna-warni, rasanya enak banget. Terus saya tuh paling depan kue gituan. Jarang. Enak, ya. Wasaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Saumi itu adalah puasa, menahan. Puasa itu ada ada 3. Ada puasa wajib Ramadan, puasa sunnah, ada puasa haram. Puasa wajib, puasa Ramadan sebulan penuh. Ini jangan sampai kita tidak berpuasa, harus berpuasa. Ya, puasa sunnah ada Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa lagi Muharram, Bidaud, seling-seling. Yang mana puasa boleh silahkan mana aja deh. Kata Nabi, barang siapa yang ahli surga akan masuk di Babur Rayyan, di pintu khusus orang yang berpuasa. Kita sepanjang hidup puasa Ramadan mulu, sunnahnya nggak pernah. Mari-mari bisa bukain pintu Babur Rayyan. Kata malaikat Ridwan, siapa nih nggak pernah puasa mau masuk pintu surga khusus orang yang berpuasa? Kagak bisa. Tapi kalau kita bentar-bentaran puasa, puasa itu paling bagus, baik banget untuk membersihkan hawa nafsu yang jahat. Di samping dokter-dokter juga menyarankan kalau kita kepengen sehat, kudu harus puasa. Berarti itu dokter ngelihat Al-Quran, baca Quran. Karena memang penelitian di berbagai tempat, puasa itu adalah yang paling terbaik untuk tubuh kita. Jadi jangan dikasih jejelan makan mulu, jejel aja makan, nggak ada berhentinya. Mesin juga di perut kudu berhenti, dikeluarin racun-racunnya, ya. Nah itu paling penting. Kemudian puasa haram. Puasa haram apa? Siapa yang tahu? Puasa haram. Idul Fitri, Idul Adha, itu kita nggak boleh berpuasa. Ama puasa hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi habis kita puasa Tarwiyah, orang-orang di sana lagi pada di Mina, kita puasa karena kita nggak ngapa-ngapain. Kemudian puasa Arafah, kalau orang-orang di haji pada ke Arafah, kita nggak ngapa-ngapain, bikin haji puasa Ustaz. Iya, jangan bengong aja, nungguin nyate aja, ya. Puasa deh Ustaz, puasa, ya. Nah, ditambah lagi puasa lagi kayak begitu, ya. Puasa yang namanya yang berikut-berikutnya setelah dari puasa yang lain, ya, dari yang wajib. Kemudian yang terakhir adalah di sini dikatakan wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk sampai. Karena pergi haji mahal dan lama nunggunya. Ya. Kalau reguler 23 tahun, 28 tahun nunggu. Kalau khusus 7 tahun nunggu. Kalau purodah nggak pakai nunggu, ngacir langsung berangkat. Itu haji ada pilihan, tinggal tergantung rezekinya masing-masing. Yang penting manis tatoa bagi yang mampu.
Bagaimana Ustaz ukuran bagi mampu? Kalau rumahnya lebih dari satu berarti udah mampu. Kalau rumahnya banyak udah pasti mampu. Kalau rumah satu-satunya acan ya kagak mampu. Ya, nah itu gak mampu. Tapi kalau lebih dari satu berarti golongannya mampu. Mobilnya udah puluhan, mau banyak, kayak belum jual 2 biji udah bisa pergi haji, iya kan? Apalagi zaman dulu orang mau pergi haji jual tanah dulu. Orang Betawi begitu, tanahnya banyak, ya jual deh cuma berapa meter doang udah pergi haji zaman dulu. Nah ini kenapa? Karena wajib adanya kita pergi haji. Nah selebihnya sunnah pergi haji, bisa berkali-kali boleh Ustaz, boleh, terserah tergantung rezeki, tapi jatuhnya adalah sunnah. Oleh karenanya yang paling terbaik kita adalah jangan sampai hari demi hari, waktu demi waktu kita tidak beramal soleh. Jadi kita perlu harus isi dengan amal kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita seluruhnya mendapat keberkahan, mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Saya mohon doa, insya Allah tanggal 5 Oktober saya berangkat umroh kembali. Nah bagi yang mau jemaah mau ngikut, boleh silahkan, ahlan wa sahlan. Kalau yang udah kangen sama Ka'bah lagi, ya. Habis bagaimana kayak kemarin Ustaz bulan Juli pulang, bulan Agustus jalan lagi. Karena memang daya magnetnya luar biasa dari segala-galanya. Kalau di tempat belahan dunia yang lain mungkin kagak. Kayak saya ke tempat di berbagai tempat nggak kepengen balik lagi gitu, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau Ka'bah, Madinah lain magnetnya. Jadi kalau memang udah cukup, ya udah jalan lagi aja. Yang penting kita bisa berdoa, lihat Ka'bah lagi rasanya lebih tenang. Itu doang. Biar kemanapun ke ujung dunia, kembali lagi ke Jakarta, ke Indonesia, ya balik lagi ke Mekah bisa berkali-kali, ya itu memang magnetnya yang luar biasa. Itulah yang paling penting, ya. Kemudian Bapak Ibu, program untuk haji sudah dibuka untuk haji biasa asal nunggunya 28 tahun, sabar, bisa berangkat. Setorannya nanti 2024 naik, nggak 25 juta. Naik menjadi 60 juta setoran awalnya. Karena reguler itu tahun besok diperkirakan akan mencapai ongkosnya mencapai hampir 100 juta. Iya. Dulu murah. Sekarang tahun besok yang berangkat 2024 dengan rincian dia udah setor 2012 yang lalu akan kena di harga 100 juta reguler. Jadi dikurangin DP-nya 25 juta, 75 juta lagi baru bisa dia berangkat. Hitungan manfaat itu IPKH yang akan menghitungi. Bisa itu dibalikin melalui yang namanya living cost. Karena tahun yang kemarin living cost-nya berkurang 50%. Jadi tahun yang lalu dapat 1.500, tahun yang sekarang cuma dapat setengahnya. Itu bagi hasilnya dari IPKH. Gitu. Karena nggak sampai 1.000 living cost. Nah itulah bedanya. Jadi makanya perubahan-perubahan itulah yang bisa menjadi kita akan menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Kemudian haji khusus ini yang akan berangkat yang setoran 5 tahun yang lalu sudah setor. Bisa berangkat tahun ini. Dan mulainya harganya mulai berkisar antara 16.000 yang paling termurah. $16.000. Kalau $16.000 itu kalau di Indonesia kan itu sekitar 360 jutaan. Itu paling termurah. Dengan syarat 5 tahun yang lalu sudah setor.